Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Yarhanisa dengan NIM 25140201112. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang telah kami pelajari beberapa minggu yang lalu. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang taksimul kalimat. Taksimul kalimat terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim merupakan setiap lafaz atau kata yang menyatakan nama baik orang, benda, hewan, ataupun menyatakan sifat. Intinya tidak berkaitan dengan waktu. Contohnya, kitabun, qalamun. Nah, isim ini juga memiliki tanda-tanda atau yang disebut juga alamatul isim. Isim terbagi menjadi 5. Yang pertama al-khofab, harokat kasroh, at-tanwin, harokat tanwin. Yang ketiga bisa dimasuki oleh alif lam seperti al-kitabu. Dan yang keempat bisa dimasuki oleh harful jar. Nah, seperti kita ketahui, harful jar ini terdiri dari 9. Min, ila, an, ala, fi, rukbah, ba, kaf, dan lam. Jika kita menemui dalam sebuah kalimat salah satu harful jar tadi, maka itu bisa dipastikan isim. Tanda-tanda isim yang terakhir merupakan harfun nida atau kata yang menunjukkan sebuah panggilan. Ya Fatimah, ya Muhammadun. Baiklah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il merupakan setiap lafaz atau kata yang menunjukkan suatu perbuatan yang berkaitan dengan waktu. Fi'il ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, fi'il madi. Fi'il madi ini merupakan kata kerja lampau atau yang telah berlalu. Contohnya, kataba. Dan yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Contohnya, yaktubu. Nah, yang terakhir yaitu fi'il amr. Fi'il amr ini menjelaskan perintah, seperti uktub. Fi'il ini juga memiliki tanda-tanda atau alamatul fi'il. Di antaranya qad, sin, saufa, dan tasnis, sakinah. Dan yang terakhir yaitu huruf-huruf ini merupakan setiap lafaz atau kata yang tidak jelas maknanya kalau tidak ada kalimat setelahnya. Dan yang materi yang kedua yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini merupakan kalimat yang diawali dengan isim. Kata kuncinya harus diawali dengan isim. Jumlah ismiyah ini terdiri atas mubtada dan khobar. Nah, mubtada itu berfungsi sebagai subjek atau isim yang berada di awal kalimat. Dan mubtada ini harus bersifat marfu atau berharokat domah. Dan juga biasanya dia merupakan isim ma'rifah, yaitu yang sudah jelas definisinya. Diawali oleh alif lam seperti al-masjidu. Sedangkan khobar yang bersifat predikat atau menjelaskan tentang mubtada tadi. Khobar ini juga haruslah marfu, yaitu berharokat domah. Biasanya merupakan isim nakiro. Contoh dari khobar yaitu jamilun. Dan contoh dari jumlah ismiyah ini yaitu al-masjidu jamilun. Al-masjidu merupakan mubtada'nya, yaitu berfungsi sebagai subjek. Dan jamilun berfungsi sebagai khobar atau predikatnya. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu al-jumlah fi'liyah. Jika di jumlah ismiyah tadi, kita menggunakan isim di awal, begitupun sebaliknya. Di jumlah fi'liyah kita memakai fi'il di awal kalimatnya. Fi'il itu merupakan setiap lafaz
atau setiap kata yang melakukan suatu tindakan. Jumlah fi'il ini terdiri atas fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih kalau ada. Fi'il di sini bisa berupa fi'il madi, kata kerja lampau, fi'il mudhari', kata kerja yang akan datang, dan fi'il amr, kata perintah. Dan fi'il di sini dia selalu berada di awal kalimatnya. Kemudian yaitu fa'il. Fa'il ini merupakan subjek yang dikenai tindakan oleh fi'il. Fa'il ini biasanya selalu marfu', yaitu berharokat dhammah. Kalimatnya yaitu kataba Muhammadun. Kataba ini merupakan fi'il, sedangkan Muhammadun itu fa'ilnya. Kalau kita ingin menggunakan maf'ulun bih, kita bisa memberi contoh akala Muhammadun ar-ruzza. Ar-ruzza itu sebagai maf'ulun bih. Muhammadun itu sebagai fa'ilnya. Sedangkan kataba itu sebagai fi'il. Baiklah, materi yang terakhir yaitu domir. Domir itu merupakan kata ganti. Dan domir ini terbagi menjadi dua, yaitu domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil ialah domir yang terpisah atau tidak tersambung dengan lafaz apapun. Contohnya, ana thalibun. Nah, domir di sini yaitu ana. Dia bertugas sebagai kata ganti yaitu saya. Yang kedua yaitu domir muttasil, yaitu domir yang bersambung, contohnya libasuhu, yang artinya bajunya. Nah, di sini yang bertugas sebagai domirnya itu adalah hu, dan ia bersambung dengan kata menjadi libasuhu.